Besar Arkeologi Asia Tenggara, National University of Singapore, John N. Miksik, mengatakan, pengaruh kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur sampai hingga Semenanjung Malaya. Kerajaan Majapahit lanjutnya dapat dikatakan menjajah daerah tersebut. Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, Tumasik yang sekarang dikenal dengan Singapura juga termasuk dalam jajahan Majapahit. Itulah pernyataan Miksik dalam Seminar Internasional Epigrafi dan Sejarah Kuno Indonesia di kampus Universitas Indonesia. Miksik menambahkan, kerajaan di Semenanjung Malaya mencari perlindungan dengan tunduk pada Raja Jawa. Sebenarnya, lanjutnya, sejak masa Raja Kertanegara dari Singosari, Semenanjung Malaya telah meminta perlindungan Raja Jawa dari ancaman invasi kerajaan Siam waktu itu. Namun, puncak dari hal tersebut diketahui terjadi pada masa Raja-Raja Majapahit. Menurutnya, dominasi Jawa di Semenanjung Malaya dapat diketahui dari peninggalan arkeologis di tempat tersebut. Peninggalan arkeologi lebih memperlihatkan pengaruh Majapahit di Semenanjung Malaya yang sangat kuat. Di wilayah Melayu ditemukan artefak berupa kesenian bermotif Jawa. Bentuknya adalah arca Kala Makara dan Dewi Prajna Paramita yang memperlihatkan ciri kesenian khas Jawa Majapahit. Selain itu, juga banyak ditemukan gerabah yang lebih berciri Trowulan. Ada kesinambungan yang terjadi antara hubungan Melayu dengan kerajaan Jawa, khususnya Majapahit. Miksik menerangkan, bentuk definisi jajahan pada masa lampau dengan sekarang sangatlah berbeda, sebab sistem penjajahan di masa kini lebih berarti monopoli. Padahal hubungan antara Majapahit dan daerah jajahannya tidaklah seperti itu. Menurut sejarah, hubungan Majapahit dan Melayu bahkan saling menguntungkan. Menurutnya, Majapahit kemungkinan besar hanya mengirim tentara ke daerah jajahannya dalam keadaan tertentu. Sebab itu pengaruh Majapahit yang sangat mempengaruhi daerah jajahannya lebih berorientasi pada bentuk kebudayaan. Salah satu tanda kebudayaan itu adalah terakota, kemungkinan besar bukan dibuat di Pulau Jawa, tapi di Patani, yaitu daerah Thailand Selatan, yang meniru bentuk kebudayaan Jawa. Pengaruh Trowulan, kebudayaan khas Majapahit, sudah ada di sana dan sangat mempengaruhi. Miksik mengatakan, banyak tinggalan arkeologi di Singapura bercirikan artefak yang ditemukan di Jawa Timur. Menurutnya, di Stanford Road pernah ditemukan benteng kuno seperti yang ditemukan di kota Jawa, Sumatera Utara. Namun, seiring pembangunan di wilayah tersebut, benteng kuno itu lenyap. Bukti lain yang memperlihatkan pengaruh Jawa adalah pancur larangan. Pancuran di Singapura meniru di Candi Belahan, Jawa Timur. Banyak sekali persamaan antara penemuan arkeologi arsitektur di Singapura dan Majapahit. Selain adanya kesamaan peninggalan arsitektur kuno berupa fitur, ada hal yang serupa dalam penemuan artefak. Penggalian yang dilakukan di Singapura memperlihatkan gerabah yang dipengaruhi kebudayaan Majapahit. Selain gerabah, tandasnya ada temuan mata uang kepeng Cina yang lazim digunakan Majapahit. Selain mata uang, ornamen artefak yang ditemukan di Keramat Iskandar Shah memperlihatkan kesamaan dengan bentuk pengarcaan Aditya Warman. Arca Aditya Warman ditemukan di Padang Roco, Sumatera Barat. Figur Aditya Warman tersebut terangnya berdasarkan bukti naskah kuno sangat dekat dengan kerajaan Majapahit. Menurut sumber naskah itu, Aditya Warman dilahirkan di Jawa. Beberapa pusaka di Pagaruyung, Sumatera Barat kemungkinan besar dari masa Aditya Warman yang ada kesamaan budaya dengan Majapahit. Lebih jauh, Miksik menambahkan, dalam memperebutkan wilayah Singapura, Majapahit dan Siam, atau yang sekarang dikenal dengan Thailand, sempat bertikai. Pada abad ke-14 Masehi, Siam pun menyerang Singapura yang saat itu dikuasai oleh pengaruh Majapahit. Namun ternyata Majapahit tidak dapat ditundukkan oleh Siam. Pengaruh Majapahit di Singapura lanjutnya semakin dikuatkan di Bukit Larangan.
Bentuk itu terangnya adalah pendirian beberapa bangunan bata khas Majapahit yang didirikan utusan dari Jawa. Bukit itu kini menjadi rumah Raffles. Dulu di sana ada Candi Bata. Namun sejak Raffles mendirikan bangunan di sana, semuanya hilang tak berbekas, pungkasnya. Itulah sepenggal informasi dari Guru Besar Arkeologi Asia Tenggara dari National University of Singapore, yaitu John N. Miksik, yang menjelaskan kepada kita bahwa ada pengaruh kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur di Semenanjung Malaya. Oleh karena itu, maka sangat wajar sekali jika di Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa memiliki keterikatan budaya yang sangat kuat. Karena pada zaman dahulu kita adalah satu Nusantara. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.